Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan, melalui seorang wanita yang melakukan satu kesalahan di dalam kehidupannya, dan kita akan belajar dari kesalahan yang diperbuat tersebut supaya saudara sebagai wanita-wanita hebat tidak melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara juga tidak akan menerima akibat dari kesalahan tersebut. Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Saya akan membacakan nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini, yaitu dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah kita bacakan adalah kisah dari keluarga Naomi, di mana tadinya mereka tinggal di Betlehem Yehuda. Mereka adalah orang-orang Israel. Mereka hidup dengan damai sejahtera, ketentraman, dan berkat-berkat Tuhan di sana. Namun saudara, yang namanya kehidupan, ada begitu banyak hal yang harus dihadapi. Ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat, ada berkecukupan, ada kadang berkekurangan. Dan itu jugalah yang akhirnya terjadi kepada umat-umat Tuhan yang tinggal di Betlehem, di daerah Yehuda. Saudara, pada satu kali terjadilah kelaparan di sana. Dan ketika terjadi kelaparan, maka Elimelek suami Naomi bersama dengan Naomi dan kedua anaknya, mereka bersepakat untuk pergi dari Betlehem Yehuda. Lalu
pergi merantau ke daerah Moab. Ada masalah yang dihadapi, yaitu masalah kelaparan di kampung halaman mereka. Lalu ketika masalah itu terjadi, akhirnya mereka pergi meninggalkan Betlehem Yehuda dan mereka pergi ke Moab. Saudara, dan ketika Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion pergi dari Betlehem dan tibalah mereka di Moab, mereka tinggal di sana. Maka apa yang terjadi, saudara? Yang pertama peristiwa yang terjadi adalah meninggallah Elimelek. Bayangkan, saudara, situasi yang dialami oleh seorang wanita, yaitu Naomi. Ketika dia ada dalam perantauan bersama dengan keluarganya, dan yang sangat menyedihkan adalah kemudian suaminya meninggal. Padahal dialah kepala keluarga, dialah yang menjadi harapan bagi keluarga ini. Tetapi kepala keluarga tersebutlah yang meninggal, dan tinggallah Naomi bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan peristiwa berikutnya lagi yang terjadi, saudara, adalah bahwa meninggal pula lah kedua anaknya itu. Bayangkan, saudara, betapa menyedihkannya hati Naomi ini. Betapa berat kondisi yang dia alami, saudara. Ada di perantauan, suami meninggal di perantauan. Kedua anaknya juga meninggal di perantauan. Bayangkan betapa berat, betapa sulit dan betapa menyedihkannya kehidupan Naomi yang tinggal sebatang kara. Untung saja, saudara, kedua anaknya sudah sempat menikah dengan perempuan Moab, sehingga dia masih punya kedua menantunya. Ketika suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Akhirnya dia mau pulang ke Betlehem. Kenapa dia mau pulang ke Betlehem, saudara? Karena ayat 7 dikatakan, ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi di sini dicatat bahwa Naomi mendengar bahwa di Betlehem Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Artinya masalah kelaparan sudah berlalu. Allah kemudian memberkati umat-umatnya sehingga umat-umatnya kembali dicukupkan oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini yang saya ingin kita renungkan benar-benar. Sebagai wanita-wanita hebat, saudara harus belajar betul di sini supaya kepada saudara tidak terjadi hal yang sama. Coba saudara lihat, di sini dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan umatnya kembali di Betlehem. Artinya apa, saudara? Saat terjadi kelaparan, kemudian Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya pergi dari Betlehem. Ada umat-umat Tuhan yang tetap bertahan di sana. Ada umat-umat Tuhan yang tetap tinggal di sana. Sekalipun sulit, mereka tetap hadapi kesulitan. Sekalipun berat kekurangan, mereka tetap hadapi kekurangan itu. Dan saya percaya di sini dikatakan bahwa Allah telah memperhatikan umatnya, mencukupkan kembali kebutuhan umatnya. Saya percaya waktu itu Allah melakukan itu melalui apa yang dikerjakan umatnya yang bertahan di sana. Saya percaya waktu itu Tuhan tidak menurunkan manna dari sorga seperti yang terjadi di zaman orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi waktu itu Tuhan memperhatikan kembali umatnya yang mengalami kelaparan dengan memberkati apa yang mereka lakukan. Artinya umat yang bertahan itu adalah orang yang tetap bertahan dan berbuat sesuatu, melakukan apa yang bisa mereka lakukan, mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan,
berusaha dalam situasi yang sulit. Mereka tidak lari dari masalah, tapi mereka mulai berpikir apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang sulit ini. Mereka mulai bekerja, mereka mulai berbuat, mereka mulai berjuang untuk menghadapi situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Sedangkan Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya, saudara, ketika terjadi masalah, bukannya mereka bertahan, bukannya mereka berpikir apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah ini, tapi mereka malah lari dari masalah. Mereka meninggalkan Bethlehem yang artinya rumah roti. Ya memang saudara, ada masa terjadi kekurangan, ada masa terjadi kelaparan, tapi ingat, Bethlehem ya Bethlehem. Bethlehem tetap rumah roti, dan Allah pasti akan memberkati umat-umatnya yang tetap bertahan di sana. Tetapi yang menjadi kesalahan Naomi bersama suami dan kedua anaknya adalah mereka lari dari masalah. Dan ketika dia lari dari masalah, apa yang terjadi saudara? Suaminya meninggal di perantauan, kedua anaknya pun meninggal di perantauan, sehingga kehidupan Naomi begitu menderita, sehingga pada waktu itu saudara dia berniat untuk kembali ke Bethlehem. Dan saat dia kembali, orang-orang lihat bahwa Naomi sudah datang. Orang-orang berkata, bukankah itu Naomi yang telah pulang kembali? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Naomi? Jangan bilang lagi aku Naomi, jangan panggil lagi aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Artinya apa? Pahit, karena hidupnya terasa begitu pahit. Ketika dia lari dari masalah, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, semuanya habis. Hidupnya begitu pahitnya saudara. Kenapa begitu pahit kehidupan dialami oleh Naomi? Karena dia lari dari masalah. Padahal orang-orang yang bertahan di Bethlehem, sekalipun sulit, sekalipun berat, pada akhirnya mereka diperhatikan oleh Tuhan. Pada akhirnya mereka kembali dicukupkan oleh Tuhan. Dengar saudara, dengar wanita-wanita hebat. Untuk saudara menjadi wanita hebat, bukan malah akhirnya berakhir menjadi kehidupan yang begitu pahit. Maka saudara harus menjadi wanita hebat yang tetap bertahan dalam masalah, yang tetap bertahan dalam pergumulan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Lakukan sesuatu untuk memecahkan masalah persoalan saudara. Bertindaklah, berbuatlah untuk menyelesaikan masalah saudara. Karena orang yang bertahan dan berbuat dan bertindak dalam masalah yang dia alami, dengar, Tuhan pasti akan memperhatikan. Sama seperti dia memperhatikan umat-umatnya yang tetap bertahan di Bethlehem, sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Naomi, dia berkata, hidupku begitu pahit. Kenapa? Karena dia lari dari masalah. Adakah saudara saat ini wanita-wanita hebat ini yang sedang menghadapi masalah, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan yang begitu berat dalam kehidupan saudara? Saat ini saudara belajar dari kehidupan Naomi. Saya mau menekankan, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Tetaplah bertahan, tetaplah kuat. Jangan lari dari masalah. Bertahanlah dalam masalah persoalan yang saudara alami. Mulai berpikir apa yang bisa saudara kerjakan, apa yang bisa saudara lakukan untuk menyelesaikan masalah saudara. Apa yang bisa, usaha apa yang bisa saudara kerjakan dan lakukan untuk menyelesaikan segala problem, segala masalah yang sedang menindih kehidupan saudara. Dan percayalah, akan tiba waktunya Tuhan akan bertindak. Akan tiba waktunya Tuhan akan memperhatikan. Akan tiba waktunya Tuhan pasti akan memberkati setiap saudara. Itu sebabnya saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, separah apapun penyakit saudara, belajar dari Naomi supaya jangan berakhir dengan hidup yang pahit. Maka bertahanlah dan berjuanglah dan lakukan apa yang bisa saudara lakukan dalam saudara menjalani kehidupan saudara yang berat. Apa usaha apa yang bisa saudara perjuangkan,
Karena kalau saudara tetap bertahan dan saudara tetap berjuang, saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur saat ini saudara bisa belajar dari kehidupan Naomi, kesalahan yang dilakukan oleh Naomi, supaya saudara tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetap bertahan, tetap berbuat apa yang bisa saudara lakukan dalam masalah persoalan yang saudara alami. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati hidup mereka yang mungkin saat ini ada beban masalah persoalan yang sedang menindih hidup mereka. Ajar mereka tetap bertahan, berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena Engkau pasti akan memperhatikan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar mereka bertahan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka, berikan kekuatan untuk tetap bertahan dalam masalah persoalan yang mereka alami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud, datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat,
Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya, untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit, Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka, dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan,
Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka, berkati para lansia ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.